karena itu bid'ah tidak boleh dibalas dengan bid'ah, kekurangan tidak boleh dibalas dengan berlebih-lebihan atau sebaliknya. Antum lihat di footnote-nya. Maksud pernyataan ini tentang bid'ah Jahmiyah yang menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah, dibantah oleh musyabbihah, mujassimah yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi bid'ah dibalas dengan bid'ah. Atau bid'ahnya Qadariyah yang mengatakan bahwa makhluk mempunyai kemampuan dan kekuasaan yang tidak dicampuri oleh kekuasaan Allah tentang itu. Dibantah oleh Jabariyah yang mengatakan bahwa makhluk tidak mempunyai kekuasaan dan makhluk ini dipaksa menurut pendapat mereka. Jadi bid'ah dibantah dengan bid'ah. Ini tidak boleh. Jadi kita harus bantah bid'ah itu dengan sunnah, jelaskan sunnah. Yang terakhir, yang ke-10. Yang terakhir, setiap perkara yang baru yang tidak ada sebelumnya dalam agama adalah bid'ah. Maksudnya setiap perkara yang baru yang tidak ada sebelumnya dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnari." Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis ini sahih riwayat Nasa'i dari Jabir radhiyallahu an, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Dijelaskan oleh Imam Syatibi, bid'ah adalah cara baru dalam beragama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bid'ah cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat, yang tujuan atau maksud dia beribadah itu berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah SWT. Ini yang dikatakan bid'ah. Jadi orang mengerjakannya itu tujuannya apa? Untuk takarub kepada Allah. Tujuannya dilakukan itu untuk mendapatkan ganjaran. Itu yang dikatakan bid'ah. Menurut Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, yang dimaksud dengan bid'ah adalah yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat yang mengindikasikan keabsahannya. Adapun yang memiliki dasar dalam syariat yang menunjukkan kebenarannya, maka secara syariat tidaklah dikatakan sebagai bid'ah. Meskipun secara bahasa dikatakan bid'ah. Setiap orang yang membuat sesuatu lalu menisbatkannya kepada ajaran agama, namun tidak memiliki landasan dari ajaran agama yang bisa dijadikan sandaran, berarti itu adalah kesesatan. Ajaran Islam tidak ada hubungannya dengan bid'ah. Tidak ada bedanya antara perkara yang berkaitan dengan keyakinan, amalan ataupun ucapan baik lahir maupun batin. Terdapat beberapa riwayat dari sebagian ulama salaf yang menganggap baik sebagian perbuatan bid'ah. Yang dimaksud adalah bid'ah menurut bahasa, bukan menurut syariat. Dalam agama enggak ada bid'ah hasanah, tidak ada. Semua bid'ah adalah sesat menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Umar keluar melihat para sahabat salat tarawih di bulan Ramadan berkelompok-kelompok, ada yang sendiri, ada yang berdua, ada yang bertiga, ada yang berempat, berkelompok-kelompok. Kemudian Umar radhiyallahu an berkata, alangkah baiknya kalau dengan satu imam. Kemudian malam berikutnya di bulan Ramadan juga diimami oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Dan Ubay mengerjakan 11 rakaat. 11 rakaat. Jadi Umar mengatakan ni'mal bid'ah hadhihi, sebaik-baik ini, maksudnya menurut bahasa, bukan menurut syariat. Karena apa? Karena berjamaah salat tarawih Nabi pernah lakukan di bulan Ramadan. Dikerjakan di waktu malam. Dikerjakan oleh Nabi 11 rakaat. Yaitu imamnya Rasulullah. Ini tidak bid'ah. Jadi perkataan Umar yang awalnya di awal khilafahnya mereka mengerjakan berkelompok-kelompok, kemudian Umar menganjurkan dengan satu imam sesuai dengan sunnah.
Kata Umar, ini sebaik-baik bid'ah menurut bahasa, bukan syariat. Dan Ahlussunnah telah sepakat wajibnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut perjalanan salafus saleh, yaitu 3 generasi yang terbaik, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah sebaik-baik manusia. Mereka juga sepakat tentang haramnya bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat dan kebinasaan. Tidak ada dalam Islam bid'ah hasanah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah adalah sesat meskipun manusia memandang baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Ikutilah sunnah Nabi SAW dan jangan mengada-adakan sesuatu yang baru. Sesungguhnya kalian sudah dicukupi dengan Islam ini, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini 2 athar ini sahih. Athar ini dua-duanya sahih. Ini kaidah 10 prinsip dalam kita mengambil dan menggunakan dalil. Ini prinsip yang harus kita pegang. Jadi kalau untuk prinsip-prinsip ini di mana saja kalau kita belajar, kalau ada orang membawa sesuatu yang baru, pemahaman yang baru, kita tolak. Dalilnya mana? Makanya kita kembali ketika ada ustadz atau dai yang menyampaikan sesuatu tentang agama ini, yang kita tanya dalilnya mana? Dalilnya dari Quran dan dari Sunnah, bukan ra'yu, bukan pendapat. Sebab kita tidak boleh mengikuti orang kalau tidak ada dalilnya. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang kurang jelas atau mau tanyakan silakan. Prinsip-prinsip ini dengan penjelasannya ini ada di buku saya, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang tadi itu prinsip ada di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Usahakan pertanyaan itu yang berkaitan dengan materi supaya bermanfaat. Tadi disebutkan tentang masalah ruh. Apakah kitab Ruh oleh Ibnu Qayyim itu benar? Ya, para ulama menyebutkan bahwa itu benar. Cuma kitab itu perlu kepada tahqiq, takhrij dan tahqiq. Bahwa ada riwayat-riwayat juga yang dhaif yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ada kelompok yang menolak riwayat yang mengatakan Imam Hasan Asy'ari mengalami 3 fase akidah, mengatakan bahwa itu tidak bukti. Ini yang menjelaskan para ulama. Yang menjelaskan ini para ulama. Jadi kalau dia belum mengetahui, jangan membantah dulu. Ya, lihat kitabnya. Antum bisa lihat muqaddimah dari kitab Al-Ibana an Ushulid Diyanah oleh Syekh Hamad Al-Ansari, seorang ahli hadis dari Madinah Nabawiyah. Dijelaskan dalam muqaddimahnya. Juga beberapa penjelasan para ulama yang lain. Apakah panggilan asy-syahid itu dibenarkan kepada orang yang sudah mati? Tidak dibenarkan. Syahid. Di Sahih Bukhari itu ada bab la yuqalu fulanun syahid. Bab tidak boleh mengucapkan fulan itu syahid, karena kita tidak tahu tentang niatnya dia, kita tidak tahu.
Tapi kita hanya mengatakan orang yang betul-betul berperang di jalan Allah, jihad, melawan orang kafir, mudah-mudahan mereka mati syahid, mudah-mudahan. Tapi memastikan dia syahid dari mana? Memastikan dia syahid dari mana? Jangankan untuk kita, sahabat, di zaman sahabat, ada sahabat yang perang, membunuh orang-orang kafir. Kemudian dia juga terluka. Terluka, para sahabat mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik dan ahli sorga. Karena apa? Jihad jalan Allah. Tapi kata Nabi tidak, dia masuk neraka. Para sahabat heran, kenapa? Melawan orang kafir dan dia banyak membunuh orang kafir, kemudian dikatakan bahwa dia masuk neraka. Setelah dilihat oleh para sahabat, dia membunuh dirinya. Jadi lukanya parah, tidak sanggup, dia bunuh diri. Makanya itu juga nggak boleh kita mengatakan, kita nggak bisa menentukan seorang itu dia masuk surga atau masuk neraka, tidak boleh. Ini prinsip Ahlussunnah. Saya ambil contoh yang lain. Di zaman Nabi pernah ada wanita yang rajin sholat malam. Rajin sholat malam. Sholat malam baik. Bahkan seutama-utama sholat, sesudah sholat yang wajib, sholat malam. Kata sahabat, perempuan ini baik. Kata Nabi, la khaira fiha, hiya min ahli nar. Kata Nabi, dia tidak ada kebaikan, dia termasuk penghuni neraka. Setelah diteliti oleh sahabat, kenapa? Dia sering mengganggu tetangganya. Lisannya ini mengganggu tetangganya. Maka dengan sebab itu dia masuk neraka. Bagaimana pandangan Ustaz tentang orang yang sibuk berdakwah, tetapi dia tidak mempunyai peluang untuk menuntut ilmu? Menuntut ilmu ini wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Setiap muslim ini wajib, termasuk para dai. Dia wajib talabul ilmi dan dia wajib membaca kitab-kitab para ulama. Jadi nggak boleh dikatakan yang penting sekarang kita dakwah. Dia juga harus membaca setiap hari, minimal dia harus baca 4 jam. Setiap hari 4 jam. Kalau para dai hanya berdakwah, bagaimana dia mau baca? Masih ribuan kitab yang belum sempat kita baca. Ribuan kitab. Maka nggak boleh seorang dai mencukupkan ya ilmu yang dulu dia pernah belajar di pesantren atau di pondok atau di jamiah. Dia tetap harus belajar lagi dan membaca lagi. Masih banyak yang belum sempat dia baca dari kitabnya para ulama. Menuntut ilmu harus. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, seorang dai betul-betul dia harus mencapai ilmu yang dengan itu dia berdakwah di jalan Allah SWT. Tapi kalau dia enggak membaca, dia tidak belajar, dia akan tertinggal dengan yang lain. Dan banyak juga yang dia tidak paham nanti. Bagaimana seorang mendakwakan dakwah tauhid sedangkan dia mempunyai akhlak yang buruk? Ya artinya kalau dia mempunyai kekeliruan atau dia punya akhlak yang buruk, ya diingatkan dengan cara yang baik. Dakwahnya dia baik, dakwah tauhid. Adapun akhlak buruknya ditegur, diperbaiki. Kadang-kadang memang ada orang dia punya ilmu, dia berilmu, tapi akhlaknya kurang baik. Ya diingatkan dengan cara yang baik supaya tetap dia kembali kepada akhlak yang mulia dan dia mendakwakan dakwah tauhid. Apakah dibenarkan kita sholat tahajud berjamaah ketika safar? Tidak ada berjamaah. Tahajud Nabi masing-masing mengerjakannya tidak dengan berjamaah. Atau dengan istrinya pun Nabi masing-masing tidak berjamaah. Bagaimana sahabat memilih pemimpin mereka seperti Khalifah Ar-Rasyidin? Apakah dengan sistem demokrasi? Ya sistem demokrasi bukan dari Islam. Demokrasi bukan dari Islam. Mereka dengan musyawarah, seperti Allah berfirman, wa amrum syura bainahum. Urusan mereka yaitu musyawarah di antara mereka. Pemilihan khilafah dengan musyawarah, dan musyawarah hanya berapa orang? Pemilihan khilafah itu hanya 6 orang. Tidak banyak, 6 orang. Tidak semuanya harus memilih. 6 orang cukup. Orang-orang yang alim. Tadi Ustaz sebutkan
tidak boleh bertawasul dengan Rasulullah SAW karena Rasulullah telah wafat. Bagaimana dengan berdoa? Kita mulai dengan salawat. Apakah itu tawasul? Tidak, memang salawat dianjurkan. Dan doa kita akan tergantung antara langit dan bumi sampai kita salawat kepada Rasulullah SAW. Salawat bukan tawasul. Tawasul bukan salawat. Salawat memang diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya salawat kepada Nabi, wahai orang beriman, hendaklah salawat dan salam kepada beliau. Maka antum perhatikan di majlis ilmu ini, setiap disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum sebutkan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, atau Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebutkan, setiap disebut nama Nabi Muhammad kita salawat. Karena majlis yang tidak disebutkan nama Allah dan tidak salawat, selesainya majlis itu kajifati himar. Kata Nabi, seperti bangkai keledai. Tidak bermanfaat majlis itu. Makanya setiap disebut nama Nabi, antum sebutkan Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan barang siapa yang berdoa kepada Allah dan dia tidak salawat kepada Nabi, maka doanya itu tertahan. Disuruh kita salawat kepada Rasulullah, bukan tawassul. Karena ini yang pertama perintah dari Allah, yang kedua Nabi bersabda demikian. Yang dikatakan tawassul artinya memakai perantara seperti, ya Allah, aku mohon dimudahkan urusan dengan perantara Nabi Muhammad. Itu namanya tawassul. Tidak boleh. Seperti yang sering orang nyanyikan, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Rabbi, wahai Rabbku, dengan perantara Nabi Muhammad sampaikan tujuan kami. Ini tidak boleh. Ya Rabbi bil Mustafa tidak boleh. Artinya tawassul dengan Nabi tidak dibenarkan. Dibolehkan pada waktu Nabi masih hidup. Setelah Nabi wafat tidak ada lagi sahabat yang tawassul dengan Nabi. Dan tidak boleh. Dan sering orang membawakan hadis maudhu, hadis yang palsu. Apa yang palsu? Hadis yang bukan dari Nabi, yang dibuat-buat oleh orang. Kata mereka kan Nabi bersabda, ini hadisnya palsu. Tawassalu bijahi fa inna jahi 'indallahi 'azim. Hendaklah kalian tawassul dengan kehormatanku, karena kehormatanku di sisi Allah itu sangat agung. Ini hadis maudhu palsu. Tidak boleh dipakai hadis maudhu. Dibuat-buat oleh orang, banyak sekali yang dibuat-buat oleh kaum muslimin. Apakah benar dalam kuliah Imam Syafi'i beliau mewujudkan istilah bid'ah hasanah? Tidak benar. Ini dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Hikam. Imam Syafi'i tidak bermaksud menyebutkan tentang bid'ah hasanah, tidak. Yang dimaksud itu seperti tadi perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu ni'mal bid'ah hadhihi. Dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Hikam. Perkataan Imam Syafi'i ini. Bolehkah kita percaya kepada Feng Shui, kepercayaan karut? Apa dalilnya? Ya tidak boleh. Karena ini semuanya khurafat, syirik. Tidak boleh. Dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana? Bahwa itu akan membawa kepada kemujuran atau akan membawa kepada kesialan tentang sesuatu. Dari mana? Sebab Nabi bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Bahwa tatayur, menganggap sial dengan sesuatu adalah syirik. Menganggap sial dengan sesuatu syirik. Apakah dengan hari, dengan benang, dengan rumah, dengan tempat, dengan apa saja, itu nggak boleh dalam Islam. Tatayur, menganggap sial. Jadi dalilnya dalam beberapa hadis banyak.
Bagaimana kita bisa tegar di atas sunnah sedangkan lingkungan kita banyak bid'ah dan orang-orang berbuat syirik? Bisa. Artinya kita berusaha untuk tetap mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan kita berusaha untuk istiqamah. Maka nasihat Nabi kepada seorang sahabat ketika dia bertanya, Rasulullah, aku tanya kepada engkau yang aku tidak akan tanyakan kepada seorang pun. Jawaban Nabi, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Istiqamah. Kita amalkan ini dan kita berusaha untuk mendakwakan kepada keluarga dan masyarakat dengan cara yang baik. Dakwakan. Kalau kita sudah dakwakan amar ma'ruf, kemudian kita melarang dari perbuatan mungkar, kita sudah selamat. Meskipun mereka tidak ikut, tapi kita sudah menyampaikan semampu kita. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang beriman, kamu urus diri kamu. Tidak membahayakan kamu orang-orang yang sesat apabila kamu dapat petunjuk. Tidak membahayakan kita. Yang bid'ah, yang syirik enggak akan membahayakan kita. Yang penting kita istiqomah. Tapi tetap berdakwah, tetap menyampaikan kepada mereka dengan cara yang baik, tetap. Dan sabar, menyampaikannya pertama dengan ilmu, yang kedua dengan lemah lembut, yang ketiga sabar. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan lemah lembut, yang ketiga sabar. Harus dalam dakwah seperti itu. Ada lagi? Kalau enggak, saya cukupkan sampai di sini. Yaitu yang bisa saya jawab pertanyaannya. Semua pertanyaan bisa terjawab. Ada juga yang tidak berkaitan dengan materi. Ada pertanyaan tadi. Ada orang mengatakan bahwa salaf ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu hanya bisa menyuruh yang melarang yang mungkar saja, mencegah orang ini tidak boleh, ini haram, ini bid'ah, tapi yang ma'ruf tidak ada. Ini ucapan dari mana? Dari Jamaah Tabligh. Jadi mereka katakan kita ini hanya melarang saja. Adapun pemerintah tidak. Kita katakan amar ma'ruf nahi munkar ciri dari salafiyin, itu cirinya mereka al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan sahabat mempunyai ciri demikian. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat yang menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah. Jadi mereka ini menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Nah, cukup pertanyaannya. Jadi menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Nah sekarang dua ini harus berjalan. Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Kalau dilihat yang lebih tinggi mana nilainya, mencegah yang mungkar lebih tinggi di sisi Allah. Kalau dalam timbangan, dua daun timbangan antara ma'ruf dengan mungkar, mencegah yang mungkar, lebih tinggi mana nilainya? Mencegah yang mungkar. Menyuruh yang ma'ruf, setiap orang bisa menyuruh yang ma'ruf. Hatta dia orang yang fasik, menyuruh yang ma'ruf bisa. Bapaknya fasik, nyuruh anaknya sholat. Ya, bapaknya tidak ke masjid, anaknya suruh ke masjid. Bapaknya tidak baca Al-Quran, anaknya disuruh baca Al-Quran. Menyuruh yang ma'ruf, tapi mencegah yang mungkar nggak bisa. Kecuali betul orang yang soleh. Makanya kata Nabi, ada segolongan orang yang dia mendapatkan ganjaran seperti generasi yang pertama. Yu'tawna mithla wujuri awwalihim yanhauna 'anil munkar, kata Nabi. Mereka melarang kemungkaran. Maka derajatnya melarang kemungkaran besar. Enggak setiap orang bisa melarang kemungkaran, mencegah kemungkaran. Syirik, mencegah bid'ah, mencegah maksiat, enggak semua orang bisa. Hanya orang tertentu aja. Tapi menyuruh yang ma'ruf, siapa aja bisa nyuruh yang ma'ruf. Siapa aja bisa. Hatta umpamanya antum kerja di satu perusahaan, mungkin pimpinan perusahaan itu bisa nyuruh yang ma'ruf, tapi dia sendiri tidak melaksanakan. Tapi untuk mencegah yang mungkar, orang-orang yang saleh yang bisa melakukannya.
Ya tinggi derajatnya mencegah munkar. Bagaimana hukumnya meletakkan Al-Quran di atas lantai? Ya ini masalah adab aja. Tujuannya dia karena